Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Hari ini kita memasuki minggu ketiga perkuliahan Kalkulus 2 dengan materi Teorema Dasar Kalkulus atau Fundamental Theorem of Calculus. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dua materi ya, terkait integral tentu dan integral tak tentu, atau definite integral dan indefinite integral. Nah, eh, hari ini kita akan belajar salah satu teori dasar kalkulus yang sering digunakan untuk menyelesaikan riset-riset yang berhubungan dengan masalah teknik dan lainnya, yaitu salah satunya adalah terkait mean value theorem, ya, atau teorema nilai tengah. Mengarah ke teorema dasar kalkulus, kita akan belajar lebih dahulu terkait mean value theorem ini. Nah, mean value theorem ini atau teorema nilai tengah ini seringkali digunakan pada masalah integral tentu, ya, yang sudah ada batasnya. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, kita asumsikan gitu ya, ini adalah grafiknya, yang berwarna biru adalah grafiknya, batas atasnya adalah B, batas bawahnya adalah A, gitu ya. Maka mean value theorem atau nilai tengah ini dia adalah nilai B dikurangkan A dibagi 2, di mana kita menemukan nilainya adalah C ini. Dan sesuai dengan materi yang sudah pernah saya ajarkan minggu lalu terkait jumlahan Riemann, kita akan mempartisi gitu ya, bagian-bagian di bawah fungsi tersebut membentuk suatu bangun, yaitu bangun persegi panjang, di mana lebarnya merupakan panjang dari ini ya, lebar jarak antara X yang satu dengan X yang lain setelah dipartisi gitu ya. Sedangkan Y-nya atau tingginya itu merupakan fungsi dari titik X tersebut. Jadi misalkan kita ambil titik X-nya itu adalah C, maka tingginya adalah FC. Seperti itu. A, batas bawah, B adalah batas atas. Nah, sehingga nilai nilai FC pada mean value theorem ini, ini adalah tinggi rata-ratanya. Ya, kenapa? Karena kita ambil ibarat dia timbangan gitu ya. Kondisi setimbangnya itu ada di tengah. Sudah kita cari panjang dari kesetimbangan tadi dari nilai batas atas dikurangkan dengan batas bawah dibagi 2. Setelah terdapat nilai setimbang yaitu C, kita akan menyatakan fungsi terhadap C tersebut, di mana fungsi terhadap C tersebut merupakan tinggi dari rata-rata dari fungsi F di batas titik A dan titik B. Nah, jika nilai F ini lebih besar dari 0, ya, maka daerah persegi merupakan daerah di bawah grafik F dari A ke B. Ya, jelas ya. Nanti kita mencari luasnya itu luas dari di bawahnya. Nah, Bu, ini kan ada daerah yang kosong gitu ya. Dan ini ada daerah yang berlebih. Mereka itu nanti akan saling menutupi. Seperti yang kita pelajari pada jumlahan Riemann. Ya, Bu, apakah 100% sama gitu ya? Tentu saja tidak. Nanti kita akan menemukan beberapa error tergantung dengan dari seberapa banyak partisinya. Jika kita partisinya akan semakin banyak, maka error yang kita dapatkan akan semakin kecil. Dan sebaliknya, jika kita mempartisinya lebih sedikit gitu ya, sehingga ada ruang-ruang kosong yang tidak masuk terhitung, ada kemungkinan error yang kita dapatkan akan semakin besar. Nah, kita hari ini tidak belajar tentang errornya, tapi kita akan belajar tentang teorema untuk menghitung nilai tengah tersebut. Dan ini adalah rumus yang digunakan, gitu ya. FC dikalikan B min A, FC tadi. Ya, ini dari mana, Bu? Ya, kita kayak luas persegi panjang gitu ya. Luas persegi panjang, tadi tingginya adalah FC gitu ya. Terus kemudian panjang lebarnya ini atau panjang kali lebar gitu ya. Ini lebarnya adalah FC, panjangnya adalah jarak antara A ke B atau B dikurangkan A. Dimana kita bisa menemukan dengan cara menghitung integral dari A ke B dari fungsi fx. Seperti itu. Ada yang ditanyakan nanti silakan dicatat, kita bahas di sesi diskusi. Nah, secara geometri
mean value theorem atau teorema nilai tengah ini, dia menyatakan bahwa terdapat nilai C di antara AB tadi, sehingga persegi memiliki tinggi sama dengan rata-rata. Ya, jadi ketika kita buat persegi yang untuk mengsimulasikan luas dari fungsi di bawah kurva fx ini yang berwarna biru. Saya akan memberikan warna merah supaya tidak bingung. Ya, jadi persegi ini merepresentasikan luas kurva di bawah kurva ini. Yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Sesi diskusi ya. Nah, ini adalah bunyi teoremanya. Teorema nilai tengah atau mean value theorem itu jika dapat kita hitung jika fungsi f-nya itu adalah kontinu di dalam batas A sampai B. Maka nilai titik C di batas A sampai B dapat kita hitung dengan menggunakan rumus. Contoh, gimana? Ini contoh pertama. Tunjukkan bahwa jika f di batas A sampai B, di mana A itu tidak sama dengan B, ya, A harus berbeda dengan B, dan jika misalkan integral dari A sampai B fx dx itu adalah 0, maka fungsi x sama dengan 0 paling sedikit sekali berada di titik A sampai B. Ini contohnya. Gimana kita menunjukkan kalau misalkan ada fungsi f dalam batas AB, di mana fungsi integralnya hasilnya 0, fx-nya 0. Nah, gimana kita menunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan 0 itu paling sedikit sekali dalam batasan A dan B. Nah, ini adalah solusinya. Kita akan mencari melalui nilai rata-rata f di titik AB. Ya, average f kita hitung sama dengan kita masukkan saja 1 per batas B dikurangkan batas A integral fx dx. Nah, sedangkan ini tadi kita sudah ketahui hasilnya adalah 0, gitu ya. Berarti berapapun dikalikan 0 kan hasilnya 0. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa average f-nya atau rata-rata fungsi f-nya atau mean value theorem dengan melalui mean value theorem, f mengasumsikan nilai tersebut pada beberapa titik C, di mana C itu elemen dari A, B. Nah, ini analisis banget ya. Ini cukup kuat matematiknya. Nanti seperti apa kita bisa bahas lagi di sesi tanya jawab ya, jika teman-teman belum paham betul terkait apa yang saya sampaikan pada contoh ini. Nah itu mean value theorem tadi adalah sebagai pengantar untuk membawa kita pada teorema yang hari ini benar-benar kita akan pelajari, yaitu teorema dasar kalkulus. Kita punya 2 teorema dasar, yaitu teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus 2. Nah, yang pertama kita akan belajar terkait teorema dasar kalkulus 1. Bunyinya seperti ini. Jika suatu fungsi f kontinu pada batas A sampai B, gitu ya, kita akan memiliki fungsi f besar x yang sudah kita pelajari di awal ya. F besar x itu perumpamaan dari integral dari f kecil x atau f kecil t, gitu ya. Maka f besar x merupakan integral dari a ke x dari ft dt. Dia juga kontinu di batas AB dan dapat diturunkan di AB dan memiliki turunan fx sehingga berlaku seperti ini. F aksen x sama dengan d per dx integral a per x ft dt sama dengan fx. Seperti apa Bu? Ayo kita amati bareng-bareng ya. Ini itu ketika kita menemukan ya, diminta menurunkan yang ini kita fokus di area sini dulu. Kita diminta mengintegralkan fungsi ft dt, gitu ya. Kita diminta mengintegralkan fungsi ft dt yang batasnya dari a sampai x. Hasilnya itu pasti fx. Nah, itu salah satu teorema juga ya. Nah, ini yang perlu saudara perhatikan. Yang dimaksud pada teorema dasar kalkulus itu ini tadi, kayak gini.
Ketika kita diminta mengintegralkan suatu fungsi dengan batas A itu adalah konstan, batas B itu adalah X, dari suatu fungsi terhadap suatu variabel lain yang kita belum kenal, ya, yaitu FTDT, maka hasilnya adalah Fx, F dari batas atasnya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham di sini. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu bentuk ini itu hasilnya adalah Fx, nah kita diminta, ini F besar X ya. Ini F besar X. F besar X. Kita anggap fungsi yang berbeda ya, kita batasi, kita sebut dengan F besar dan F kecil. Nah, lalu ketika kita sudah tahu hasil dari ini itu adalah F kecil X gitu ya, maka ketika kita ditanya turunan dari F besar X, ini F besar X ya. Turunan dari F besar X yang sudah kita pelajari pada minggu ke-1 dan minggu kedua ya. Turunan dari F besar X dia adalah F kecil X. Nah, sehingga hasil dari D per dx dari integral ini dia hasilnya F kecil X. Masuk ke contoh teman-teman tidak bingung. Ini contohnya ya. Contoh yang pertama, kita diminta mengintegralkan dari A ke X dari fungsinya T pangkat 3 plus 1. Maka kita bisa mengganti T dengan X ya, sesuai dengan teorema dasar kalkulus 1 ya. Sehingga hasilnya adalah ini. Terus kita minta diturunkan lagi gitu ya. Diturunkan dari hasil ini persis banget dengan di teorema dasar kalkulus 1. Teorema dasar kalkulus ke-1 gitu ya. dy per dx sama dengan d per dx dari y-nya adalah ini. Berarti hasilnya tinggal kita ambil saja di sini. Hasilnya kita ambil di sini saja dan digantikan dengan apa? X ya. Nah, X pangkat 3 plus 1 sesuai dengan batas atas. Yang kedua juga demikian. Jadi, nah kalau bentuknya seperti ini bagaimana Bu? Kita ingat sifat dari integral ya. Kalau bentuknya ini, karena di teorema dasar kalkulus bisanya batas bawahnya itu adalah yang konstan, batas atasnya itu adalah yang fungsi, maka dia harus kita balik. Sifatnya kayak gimana integral? Ya, berarti nanti ini akan menjadi minus gitu ya, 5 sampai X 3T sin T gitu. Ya, sehingga ini kita rubah demikian. Hasilnya adalah, ya tinggal kita ikuti, minus, kita ganti X, 3X sin X. Jadi kita tidak perlu menghitung rumit satu persatu gitu ya. Integral ini berapa, kita hitung satu persatu. Terus kemudian kita turunkan, itu sangat membuang waktu. Teorema ini harapannya nanti bisa membantu menyederhanakan pekerjaan saudara, gitu, sehingga menjadi lebih mudah. Mudah-mudahan dari sini teman-teman paham. Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan. Nah, ini pun juga demikian, ya. Namun yang pada contoh yang nomor 3 ini, kita akan dihadapkan pada batas atasnya itu yang bukan sebuah variabel, tapi dia itu adalah substitusi dari sebuah variabel. Jadi batasnya itu rumit banget gitu ya, jadi kita substitusikan. Sehingga kita akan menggunakan aturan rantai. Ini saya yakin teman-teman seharusnya sudah belajar ya, kalkulus 1 ya. Kita akan memanfaatkan aturan rantai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, jadi dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Seperti itu. Terus kemudian dy per du, y-nya tadi berapa? Ini ya. dy per du dari fungsi ini. Du per dx dari permisalannya punya sama dengan x kuadrat, sehingga du per dx-nya sama dengan 2x. Ya, itu kita tinggal kalikan. Cos T menjadi cos U, du per dx 2x, sehingga hasilnya adalah ini. Ya, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2x cos x kuadrat. Akan dipahami, jika belum paham, kita bisa diskusikan di sesi diskusi.
Nah, selanjutnya kita berlanjut pada teorema dasar kalkulus 2. Ya, teorema dasar kalkulus 2 bagaimana bunyinya? Teorema dasar kalkulus 2 ini lebih mudah gitu ya. Jadi kita itu seperti menyampaikan kembali bagaimana sih metode penyelesaian definit integral, yaitu integral yang memiliki batas kayak gitu. Jika f kontinu di setiap titik pada interval AB dan f itu adalah antiturunan dari f kecil di AB, maka berlaku seperti ini. Integral dari A ke B dari fungsi fx dx sama dengan hasil integralnya itu dimasukkan batas atas dikurangkan batas bawah gitu ya. Kita mengasumsikan bahwa f besar x ini adalah antiturunan alias integral dari f kecil. Sehingga ini ibaratnya seperti diintegralkan, kemudian dimasukkan batas atas, dikurangkan dengan batas bawah. Contoh juga, nah, ini ada uraian juga. Teorema dasar kalkulus 2, ini merupakan teorema evaluasi gitu ya. Dan teorema ini dinyatakan sangat penting karena menjelaskan bahwa untuk menghitung integral tertentu dari f atas integral AB atau dalam batasan AB, kita hanya perlu melakukan dua hal. Yang satu, kita integralkan terlebih dahulu. Yang kedua, kita hitung batas atas dibagi batas bawah. Atau kita juga bisa melakukannya dengan menggunakan jumlahan Riemann. Ya, aturan jumlahan Riemann yang sempat saya bahas pada slide kedua atau pertemuan kedua. Ini contohnya, ya. Jadi yang cos X ini kita integralkan terlebih dahulu, hasilnya adalah sin X. Kita masukkan batasnya, batas atas dikurangkan batas bawah, hasilnya adalah ini. Ini juga ya, ini saya rasa teman-teman sudah tahu, harusnya sudah ada tabelnya ya, integral dari ini apa. Anda hitung, Anda masukkan batas atasnya 0, batas bawahnya ini ketemu. Ini juga kemarin saya rasa sudah saya bahas, silakan saudara coba ya. Nah, teorema dasar kalkulus 2 itu juga dapat diinterpretasikan dengan cara yang lain. Misalkan jika f besar itu adalah antiturunan dari f kecil, maka turunan dari f besar itu adalah f. Ya, saya rasa sudah clear ya. Kalau f ini adalah antiturunan atau f besar ini adalah integral dari f kecil, maka turunan dari f besar itu adalah f kecil. Jadi kita kembali ke kayak definisi di awal terkait turunan dan antiturunan. Nah, persamaan dari dalam teorema dasar kalkulus 2 atau TDK 2 dapat juga dituliskan sebagai berikut. Integral dari A ke B dari F aksen X itu adalah FB dikurangkan FA. Kenapa? Karena integral dari F aksen, F besar aksen, dia adalah F besar. Seperti itu. Dan F aksen X ini menyatakan laju perubahan fungsi Fx bergantung terhadap X. Maka integral dari F aksen hanyalah perubahan bersih atau net change di F saat X berubah dari A ke B. Ya, jadi sebenarnya definisi dari integral tadi adalah perpindahan gitu ya. Dari batas bawah ke batas atas itu semacam perpindahan antara suatu fungsi gitu ya, dari titik A ke titik B. Atau secara formal dapat dituliskan seperti ini. Net change theorem ya. Akhirnya dijadikan teori baru gitu ya. Teorema net change theorem. Ia adalah perubahan bersih pada fungsi fx atas interval x-nya dari batas A dan batas B. Gitu ya. Atau dimasukkan dalam kayak gini. Ini kebalikannya tadi. Saya rasa ini masih turunan dari teorema dasar kalkulus 2. Ya, ini contohnya. Jadi kalau ditanya itu tadi untuk apa sih Bu kita belajar itu gitu ya. Ini salah satu contoh interpretasi dari teorema net change. Yang pertama kita akan bicara tentang biaya produksi gitu ya.
kita sebut misalkan CX adalah biaya produksi X, sejumlah X unit gitu ya, pada suatu komoditas, maka C aksen X itu adalah biaya marginal. Biaya marginal itu merupakan turunan dari biaya produksi dari X unit suatu komoditas. Nah, sehingga untuk mencari biaya marginal gitu, atau kebalikannya kita punya biaya marginal tapi kita diminta ya berapa biaya produksinya gitu ya, maka kita dapat menghitung menggunakan net change theorem. Jadi ini adalah biaya marginalnya, kita integralkan, terus ini adalah batasan unit komoditasnya, nanti kita akan menemukan jadi biaya produksi yang digunakan gitu ya untuk memproduksi sekian barang gitu ya adalah sekian rupiah, misalkan seperti itu. Atau yang kedua, kita bicara tentang objek posisi gitu. Misalkan suatu fungsi suatu objek itu kita pindahkan ya dari misalkan lokasi yang pertama A, lokasi yang kedua P. Nah, B ya. Terus kemudian fungsi perpindahan gitu dari objek yang satu ke objek yang dua itu misalkan kita sebutkan ST gitu ya. Dan mereka berpindah sepanjang koordinat garis dengan kecepatannya itu adalah VT. Nah, kita sudah pernah tahu nih, di SMP kita sudah pernah belajar bahwa kecepatan itu adalah turunan dari fungsi perpindahan. Nah, sehingga dengan menggunakan teorema keempat tadi, teorema net change atau net change theorem, kita bisa menghitung seperti ini. Ya, dari fungsi dari kecepatannya kita akan mengintegralkan dengan waktu pertama kali dia berpindah kapan, dia berhenti terakhir kapan, lalu kita akan menemukan oh jadi benda tadi dia berpindah sebesar berapa meter seperti itu ya, itu adalah perpindahannya. Maka integral dari kecepatan tadi merupakan perpindahan atas waktu pada interval T1 kurang dari gitu ya T, atau T-nya ini kita ambil antara T1 dan T2. Nah, di sisi lain, integral dari kecepatan gitu ya, atau VT, dia adalah total jarak perpindahan pada interval waktu. Jika bentuk persamaan tadi pada teorema 4 cuman digeser-geser gitu ya, kita akan menemukan fungsi baru yaitu seperti ini. Tadi kan awalnya FB min FA ya. FA kita pindah ruas ke ruas kanan, kita akan menemukan rumus seperti ini. Sehingga dapat kita lihat bahwa teorema net change tadi dapat disebut juga sebagai nilai akhir fungsi fx atas interval AB. Mudah-mudahan saudara paham ya terkait apa yang saya jelaskan. Ini adalah contoh, misalkan, consider again our analysis of UV rock blown straight up from the ground by dynamite blast. Jadi kita punya dynamite blast gitu ya. Kita melemparkan rock gitu ya, batu ke atas. Nah, ketika kita melemparkan benda ke atas, nah ini nanti kekuatannya kan akan bergantung apa tools yang digunakan untuk melempar ya. Kalau kita melempar dengan menggunakan tangan, tentu saja perpindahannya tidak terlalu jauh. Tapi kalau kita menggunakan dengan dynamite blast, perpindahannya akan sangat jauh. Namun, sejauh apapun perpindahannya dengan menggunakan dynamite blast, ya, dia akan turun lagi, gitu ya. Dia pasti akan turun lagi ke bawah pada titik tertentu, dia akan turun lagi ke bawah. Nah, sehingga dan kecepatannya semakin naik, dia akan melemah gitu ya. Habis set, terus kemudian turun itu dia akan melemah. Nah, sehingga kita dapat tuliskan terlebih dahulu. Misalkan kita punya kecepatannya itu adalah dinyatakan seperti ini, VT sama dengan 49 min 9,8 T meter per sekon. Nah, kita diminta mencari find the displacement of the rock during the time period T from 0 to 8. Jadi kita akan mencari perpindahan dari batu tadi pada periode 0 sampai 8 detik. Gimana? Yang kedua, kita akan mencari find the total distance traveled during the period. Berapa total perpindahan jarak
perpindahan dari batu tersebut sama periode tadi. Apa bedanya Bu? Soal yang satu dan soal yang kedua. Nah, pada dasarnya kalau kita gambarkan ini dari bawah gitu ya, batu yang kita lemparkan ke atas, dia akan berhenti. Kemudian setelah berhenti, dia akan turun kembali. Nah, berhenti ini berarti kan artinya kecepatannya kan 0. Berarti T-nya sama dengan 0. Kita akan cari dulu berapa sekon waktunya, berapa namanya jaraknya gitu ya. Ketika atau selama berapa sekon dia kemudian berhenti gitu ya. Sehingga menyebabkan VT-nya sama dengan 0. Ini kita cari dulu. Terus kemudian sisanya akan dihitung ke bawah. Nah, soal yang kedua kita akan menghitung semua jarak yang ditempuh dari keduanya. Yuk kita coba kerjakan. Ya, dari 0 sampai 8 titik, terus kemudian kita integralkan, gitu ya. Kita temukan hasilnya ini. Ya, ini hasilnya. Nah, 78,5 meter. Ketinggian dari si batu setelah 8 sekon. Nah, sekarang kita lihat. Batu yang dilempar ke atas, dia akan berhenti. Berhenti itu artinya kan VT-nya sama dengan 0, gitu ya. VT sama dengan 0. Berarti kita akan mencari 49 min 9,8 T sama dengan 0, gitu ya. 49 sama dengan 9,8 T. Sehingga T-nya sama dengan 5 sekon, gitu ya. 5 sekon. Berarti puncak si batu sehingga dia berhenti atau saat VT-nya 0, dia itu adalah 5 sekon. Nah, sehingga nanti total distance-nya kita akan menghitung integral 0 sampai 5 ditambah integral dari 5 per 8. Ya, hasilnya berapa? Nah, nanti silakan saudara coba ya untuk menghitung integral dari dua batas tadi. Antara 0 sampai 5, kemudian ditambahkan antara batas 5 sampai 8. Nah, latihan soal ini juga bisa saudara coba ya, untuk memastikan. Saya rasa secara teknis sama dengan saat batu dilemparkan ya. Ini pun juga kita akan menghitung. Namun kita tidak perlu menghitung VT sama dengan 0 karena kita di sini sudah tahu bedanya, batasnya saat diapi gitu ya. Silakan ini saudara bisa coba untuk mengerjakan. Jika saudara bingung nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab. Saya rasa cukup materi hari ini, tidak terlalu panjang ya. Selanjutnya akan saya tutup dengan kalimat motivasi gitu ya. Bahwa sang juara itu percaya kepada dirinya sendiri. Bahkan ketika orang lain tidak percaya. Jadi mari sama-sama kita pupuk diri kita bahwa kita yakin atas kemampuan kita. Percayalah bahwa ke depan, masa depan Anda itu ada di tangan kalian. Gitu ya. Semangat berjuang, semangat menuntut ilmu. Saya rasa cukup perkuliahan hari ini. Sampai ketemu di sesi tanya jawab. Tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam hormat saya untuk kedua orang tua kalian di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.